Belum genap sebulan sejak kepergian Dr. Aulia, dokter muda yang diduga menjadi korban perundungan, sang ayahanda pun turut berpulang. Almarhum Muhammad Fahruri mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Ia diduga meninggal akibat kondisi kesehatan yang menurun drastis sejak mengetahui kepergian putri tercintanya. Jenazah almarhum dimakamkan di TPU Panggung Kota Tegal bersebelahan dengan makam Dr. Aulia. Ya karena sakit, jadi kan setelah meninggalnya anak, sorenya dia tuh sakit dibawa ke rumah sakit Islam, terus dirujuk ke Kabinah, terus dirujuk ke RSCM Jakarta. Dia sangat kehilangan sekali lah. Kasus meninggalnya Dr. Aulia mendapat perhatian serius dari Kementerian Kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pihaknya telah mengantongi hasil investigasi yang menguatkan dugaan adanya tindakan perundungan terhadap Dr. Aulia oleh seniornya. Semua bukti yang diperoleh telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Menkes menegaskan komitmennya untuk membawa kasus ini ke ranah hukum sebagai upaya pencegahan terjadinya peristiwa serupa di masa mendatang. Semua WA-WA-nya, semua catatannya, semua rekamannya, itu kan para PPDS itu dipanggil juga kan? Dipanggil kemudian diarahkan, bahasa ini diintimidasi kan? Harus begini kan ya dapat juga kita rekamannya kan, itu udah ada semua. Jadi udah gamblang sebenarnya. Ya saya lihat sudah jelas sekali dari WA-nya. Tapi bagaimana bullying itu nanti berkaitan dengan isu hukum, saya serius. Saya benar-benar yang ini saya akan dorong ke ranah hukum, biar ada hukuman maksimal bagi yang melakukannya, biar ada efek jerahnya. Kementerian Kesehatan mengklaim telah menerima lebih dari 300 laporan dugaan kasus perundungan. Sebagian besar terjadi di lingkungan program pendidikan dokter spesialis. Kita lihat sejak kita membuka kanal pengaduan terkait perundungan, sudah ada 356 kasus pengaduan yang terkait perundungan yang sudah kita verifikasi yang masuk ke kanal pengaduan ini, di mana 220-nya itu adalah terkait betul-betul terjadi di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, di mana Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan ini adalah merupakan salah satu wahana pendidikan bagi dokter spesialis. Tak hanya itu, Kementerian Kesehatan menemukan dugaan adanya permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi oleh senior kepada Dr. Aulia. Selain bukti-bukti percakapan korban dengan keluarganya, polisi juga menerima bukti dokumen yang ditemukan tim investigasi Kemenkes terkait adanya informasi dugaan pemerasan. Hal ini akan menjadi petunjuk bagi penyidik untuk melakukan pendalaman. Masih kita kalkulasi nilai nominal, misalnya ada informasi di luar tentang nilai nominal dan sebagainya, itu tentunya harus kita lakukan penyelidikan. Kita harus melakukan pendalaman, betul atau tidak informasi tersebut. Dugaan kasus perundungan di program pendidikan dokter spesialis Undip berbuntut panjang. Salah satu dampaknya adalah pemberhentian sementara Dekan Fakultas Kedokteran Undip Yan Wisnu Prajoko dari praktik di RSUP Karyadi. Pemberhentian PPDS memang saat ini tidak berhenti selama sekali, tapi terganggu istilahnya, karena ada satu aktivitas di Rumah Sakit Karyadi yang belum dibuka kembali. Jadi terganggu, tapi proses pembelajaran masih terus. Dan terkait dengan pemberhentian saya, mungkin proseduralnya mungkin lebih baik ditanyakan ke RSUP kita. Dalam situasi yang sulit ini, Dekan FK Undip Yan Wisnu Prajoko mendapat dukungan dari sejumlah sivitas akademika. Mereka berharap agar proses hukum yang sedang berjalan bisa dilakukan secara adil dan transparan. Kementerian Kesehatan menyatakan praktik perundungan dalam program pendidikan dokter spesialis tidak hanya terjadi di satu institusi, tetapi juga ditemukan di beberapa perguruan tinggi lainnya. Rumah Sakit Hasan Sadikin, ya, kemudian kita tahu Rumah Sakit Karyadi, kemudian juga kita tahu di Manado juga ada, kemudian di Makassar juga sudah dilaporkan,
kemudian di Medan dan juga di Padang juga sudah dilaporkan, bahkan juga di Palembang juga dilaporkan. Laporan perundungan yang kita dapatkan itu umumnya yang terbanyak adalah nonverbal dan juga adalah non fisik ya. Jadi seperti pengeluaran biaya di luar dari biaya pendidikan, kemudian jam kerja yang melebihi dari jam kerja seharusnya. Perundungan adalah perbuatan yang merendahkan kemanusiaan. Perundungan menjadi musuh bersama dan akan selalu memakan korban dari anak-anak hingga seorang dokter yang telah dewasa dan berpendidikan tinggi. Kasus ini harus menjadi cerminan dari masalah sistemik yang telah lama menggerogoti lingkungan pendidikan, bahkan pendidikan lanjutan para dokter profesional. Ini bukan semata soal almarhumah Dr. Aulia. Dr. Aulia harus menjadi martir bagi hilangnya perundungan dari dunia pendidikan Indonesia selamanya. Ramai di media sosial, kepiting raksasa muncul di Pantai Kupang. Is it news or hoax?